1. Perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar sekolah adalah bentuk tawuran yang dilakukan oleh pelajar dari dua sekolah atau lebih. Umumnya terjadi di luar jam pelajaran dan di luar lingkungan sekolah, misalnya di jalan, terminal, lapangan, atau tempat umum lain. Perkelahian ini bukan sekedar pertengkaran biasa, melainkan sudah melibatkan kelompok besar, sering menggunakan benda berbahaya, dan bisa menimbulkan kerugian fisik, psikis, maupun sosial. Faktor adanya perkelahian antar pelajar. Ada banyak faktor yang mendorong terjadinya perkelahian antar sekolah, diantaranya gengsi dan solidaritas antar kelompok. Siswa merasa harus membela sekolah atau geng agar tidak dianggap lemah. Balas dendam, masalah kecil seperti ejekan atau kesalahpahaman antar individu bisa berkembang menjadi konflik antar sekolah. Persaingan antar sekolah, baik karena prestasi akademik, olahraga, atau hanya sekedar merasa tersaingi. Pengaruh teman sebaya, banyak siswa ikut tawuran hanya karena takut dianggap pengecut atau tidak setia terhadap kelompoknya. Kurangnya pengendalian emosi, siswa mudah marah, mudah tersulut provokasi, dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan damai. Ikhtiar mencegah perilaku menyimpang, menanamkan pendidikan berkarakter, meningkatkan pengawasan dan bimbingan, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, menegakkan aturan dengan tegas dan adil, membangun kerjasama orang tua dan sekolah, mengadakan penyuluhan dan edukasi, mengarahkan penggunaan teknologi secara positif. 2. Minuman keras (miras). Khamar adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta, benda, maupun kepribadian bagi semuanya. Dalil surah Al-Maidah ayat 90-91. Sikap terhadap khamr. 1. Tidak coba-coba memakai atau meminum khamr atau miras. 2. Bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, maupun berat. 3. Mengedepankan pola hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis. Nomor 3. Narkoba. Ditinjau dari Islam, istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padanannya. Istilah ini didekati dengan melalui kias, yaitu masalah yang belum ada nasnya. Dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat, sebab landasan motivasi hukum dalam hal narkoba maka disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Narkoba adalah singkatan dari nar, narkoba, kom, psikotropika, dan ba, bahan-bahan adiktif. Misalnya alkohol, rokok, kopi, dan lain sebagainya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Jenis narkotika antara lain morfin, putau, ganja, cimeng, marijuana atau cannabis sativa, hasis, kokain, opium. Jenis psikotropika antara lain amfetamin, sabu, obat tidur atau obat penenang. Jenis zat adiktif antara lain alkohol dan nikotin. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. 1. Mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.
Temu, kenali, dan kembangkan daya, minat, dan bakat, serta hobi kalian. 3. Setiap orang memiliki problema tersendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar. Jangan malah dihindari dan lari dari masalah, apalagi pelariannya ke narkoba. 4. Memiliki teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjadi masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan. Padahal jelas-jelas itu tidak benar. Dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Sekolah udah sepi nih, saatnya kita main. Wah, akhirnya. Tapi aku tahu ketahuan. Tenang, aku bawa ini biar seru. Seru nih kayaknya. Udah sore, santai aja. Anjani, ayo sini gabung. Aku cuma mau ambil buku untuk ulangan. Ayolah sekali-kali, gak usah belajar mulu. Alah, udah sok suci. Aku gak biasa main beginian. Ayolah, gak apa-apa. Oke, taruhan 10.000 yang kalah minum nih. Ayo sini. Siap. Yes, ketuku bagus-bagus. Manis banget nih. Ini kayaknya nggak benar. Santai aja, bukan benar-benar alkohol kok. Alah, kamu pasti curang. Jangan selalu nyudah. Aku lihat kamu nyelipin kartu. Boy, tenang. Seru nih, tapi jangan lupa ya curang. Mulut gue itu loh. Astagfirullah, kalian main judi sama minum juga. Aku dipaksa ikut, sumpah. Jangan lebay, cuma seru-seruan. Seru-seruan yang dilarang oleh Allah itu bukan mainan. Ini Allah pernah berfirman. Surat Al-Maidah ayat 90 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Udah sore.